wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه. خصص الخطيب البغدادي لذلك بابا في كتابه الفقيه المتفقه فقال: باب تقديم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. العاشر أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان. قال ابن القيم: إن المعارضة بين الأصل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة. وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة، أن هذا الأصل به ترد المنازعات وإليه ترد الخلافات كما قال سبحانه: فإذا نزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقال جل شأنه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الشافعي: ومن تنازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازع فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما. وقال ابن تيمية: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازع فيه رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه، أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة. قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Nah, karakteristik Quran dan Sunnah yang ke-9 adalah wajib tunduk secara sempurna lihat dan asli untuk ahli ini, untuk landasan ini yaitu Quran dan Sunnah, dan tidak boleh menentangnya. Al-Khatib Al-Baghdadi mengkhususkan untuk masalah ini satu bab khusus di kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, yaitu bab mengagungkan sunnah dan dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan tunduk dengan sunnah dan patuh dengan sunnah dan tidak menentang sunnah. Kemudian yang kedua, menentang hadal asal landasan ini yaitu Quran dan Sunnah adalah sebuah cacat dalam iman. Ibnu Qayyim mengatakan yang mempertentangkan antara akal dan dalil-dalil wahyu tetap tidaklah terjadi ala qawaidil muslimin, tidaklah terjadi di atas kaidah kaum muslimin yang beriman dengan kenabian dengan sebenar-benarnya. Orang yang beriman, orang muslim dan mukmin dan benar-benar beriman dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin mempertentangkan wahyu dengan akal. Tidak pula mungkin terjadi di atas landasan salah satu atau kaidah salah satu dari ahli milal, orang-orang yang beragama yang benar-benar yakin dengan hakikat kenabian. Walaysat hadhil mu'aradah, dan menentang ini, perbuatan ini yaitu menentang Quran dan Sunnah, menentang wahyu dengan dasar akal, dengan dasar logika, bukanlah termasuk bagian dari beriman dengan Nabi sedikit pun.
hal ini inama tata hadil mu'aradah, penentangan semacam ini hanya terjadi dari seorang yang mengakui kenabian namun dia beriman dengan dasar-dasar di atas kaidah-kaidahnya ahli filsafat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sikap menentang Quran dan Sunnah, menentang wahyu dengan akal itu laysat minal iman binubuwah fi syai'. Ya, bukanlah bagian dari beriman dengan Nabi sedikit pun. Jika ada orang yang beriman namun menentang Quran dan Sunnah dengan dasar wahyu, maka orang ini beriman namun iman di atas dasar kaidah-kaidah ahli filsafat. Kemudian berikutnya adalah kaidah ini atau landasan niat Quran dan Sunnah adalah bihi tafudul munaza'at, akan pecahlah, akan selesailah sengketa dengannya, dan kepadanya lah dikembalikan berbagai perselisihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih fi syai' tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Syai' di sini nakirah diberi syarat yaitu in, maka menunjukkan makna umum. Maka jika kalian berselisih tentang satu hal, baik perkara yang besar ataupun perkara yang sepele, yang remeh, berkaitan dengan masalah fikih ataupun berkaitan dengan masalah akidah, jika kalian berselisih dalam masalah-masalah tersebut, maka Allah perintahkan kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul, dengan bertanya kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, dan dengan wahyu ketika Rasul telah meninggal dunia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'", dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dan siapa yang berselisih, dan orang yang berselisih tersebut adalah orang-orang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ruddal amru ila qada'illah, maka dalam perselisihan tersebut dikembalikan kepada keputusan Allah, kepada Al-Quran, kemudian keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada dalam perkara yang mereka perselisihkan satupun keputusan, nafsan berupa keputusan tegas, fihi ma dalam keputusan Allah dan Rasulnya, tidak pula dalam salah satu dari keduanya, maka selayaknya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada qiyas, yang qiyas pada salah satu dari keduanya dari Quran dan Sunnah. Maka kata Imam Syafi'i, jika terjadi perselisihan, maka hendaklah kita kembalikan kepada nas tegas dalam Quran dan Sunnah. Jika tidak kita jumpai nas tegas dalam Quran dan Sunnah, maka kita kembalikan kepada qiyas, manakah perkara yang paling mirip dengan keputusan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jika kita jumpai dalam Sunnah atau kita jumpai dalam Al-Quran satu keputusan yang sama dengan permasalahan yang kita hadapi, maka itulah hukumnya. Dan Ibnu mengatakan, "Faidah tanaza'al muslimun", jika kaum muslimin berselisih fi mas'alatin dalam satu permasalahan, maka wajib mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul. Fa'il qaulain, maka mana saja di antara dua pendapat tersebut yang didukung oleh Quran dan Sunnah, wajib ittiba'uhu, maka wajib mengikutinya. Maka wajib mengikuti pendapat yang didukung oleh Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-12, karakteristik Quran dan Sunnah, bahasanya landasan ini Quran dan Sunnah, tamtani' maul istisyarah, ya, tidaklah boleh dan tidaklah boleh dan tidaklah perlu ada musyawarah ma'ahu, bersama hukum Quran dan Sunnah. Jika sudah ada hukum Quran dan Sunnah, khamr itu haram, maka tidak perlu ada musyawarah. Tidak perlu orang bermusyawarah apakah hukum minum khamr itu haram atau
bersama hukum Quran dan Sunnah. Tidak ada diskusi, tidak ada rembuk, tidak ada dialog ketika berbicara tentang hukum yang tidak ada keputusan tegasan dalam Quran dan Sunnah. Kata Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari mengatakan para pemimpin, para penguasa setelah wafatnya Rasulullah SAW mereka bermusyawarah. Siapakah ahli surah yang diangkat oleh para penguasa setelah wafatnya Rasulullah SAW? Al-amna min ahli ilmi. Mereka adalah orang yang amanah dan mereka adalah orang yang berilmu. Yang pertama adalah orang yang amanah, dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Dan bukan orang yang berilmu yang khianat, yang suka menyembunyikan yang seharusnya disampaikan. Namun mereka adalah orang yang amanah, menyampaikan apa adanya. Kemudian dalam perkara apakah para penguasa bermusyawarah di masa silam? Fil umuril al-mubahah, dalam perkara-perkara yang mubah, ya, perkara-perkara yang hukumnya mubah, bukan perkara-perkara yang sudah ada hukumnya sunnah atau wajib atau haram dalam Quran dan Sunnah. Ya, untuk bi azhaliha. Apa tujuan musyawarah? Untuk mengambil manakah yang paling mudah, manakah yang paling enak, manakah yang paling gampang, manakah yang paling mudah dilakukan. Fa'idha wadaha al-kitab aw sunnah, maka jika telah jelas hukumnya dalam Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan melewati hukum Quran dan Sunnah kemudian mengambil hukum yang lain dalam rangka menadani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdul. liman afta bi khilafihi wa qad bawabat ad-Darimi lidzalika fi sunanihi wa qala babu rajuli yufti bi syai'in thumma yablughuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam faraja ila qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam an hadha asla yujibu ruju'a anir ra'yi wa tarahu idza kana mukhalifan lahu. Faqad qasasa al-Khatib al-Baghdadi lidzalika baban fi kitab al-Faqih wal Mutafaqqih faqala dzikru ma ruwiya min wujuhi sahabati an ara'ihim allati ra'awha ila ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'uha wa wa'uha an hadzal asla wal imamul muqaddam فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. قال الشافعي وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله. وقال ابن عبد البر واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والإيار عليه وليس الرأي بالإيار على السنة بل سنة إيار عليه. قال ابن القيم وقد كان السلف يستد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يكرون على ذلك. Nah, kemudian yang ke-13, bahasanya prinsip ini Quran dan Sunnah yujibu mengharuskan untuk mengubah fatwa bagi orang yang mengeluarkan fatwa yang menyelisih hukum Quran dan Sunnah. Jika ada orang yang berfatwa dan fatwanya menyelisih hukum tegas dalam Quran dan Sunnah, maka setelah dia tahu hukum tegas dalam Quran dan Sunnah, maka wajib atas orang ini untuk mengubah fatwanya. Tolong tutup pintunya. Ad-Darimi membuat bab berkaitan dengan hal ini dalam sunannya, yaitu Sunan Darimi. Di sana dikatakan bab tentang seorang memberikan fatwa dengan satu hal kemudian sampai kepadanya dari Nabi, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia meralat fatwanya dan merujuk kembali mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Ad-Darimi? Lihat catatan kaki nomor 2
Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram Ad-Darimi At-Tamimi, Abu Muhammad Sayyidus Sunan. Abu Muhammad kunyahnya, dia penulis kitab Sunan Darimi. Dia adalah salah satu tiang penegak agama di antara ulama yang azhar sunnah, menampakkan sunnah dan mengajak kepada sunnah dan membela sunnah. Hadatsa anhu, mengambil hadis darinya dari Ad-Darimi. Jadi beliau adalah gurunya Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau juga punya kitab karya dalam masalah tafsir, meninggal tahun 255. Dan yang ke-14, ana hadzal asla, bahasanya prinsip ini atau landasan ini yaitu Quran dan Sunnah, yujibu, mengharuskan untuk ar-ruju' an ra'yi, untuk meralat satu pendapat, wa tarhahu, dan mewajibkan untuk membuang pendapat jika pendapat tersebut menyelisihi Quran dan Sunnah. Maka jika ada satu pendapat yang menyelisihi Quran dan Sunnah, maka wajib membuangnya dan wajib untuk meralatnya, meninggalkannya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi telah mengkhususkan untuk itu satu bab dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih. Dan bab yang bahas tentang riwayat-riwayat yang diriwayatkan, dan riwayat tersebut berisi rujuk sahabat, rujuknya para sahabat dan pendapat-pendapat mereka, yang pendapat yang mereka miliki, dan mereka merujuk memilih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika mereka telah mendengar hadis dan telah menghafalnya. Maka di bab ini Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan riwayat-riwayat yang isinya menceritakan bagaimana para sahabat meralat pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Dan yang ke-15, bahasanya landasan yaitu Quran dan Sunnah adalah imam yang muqaddam, yang diletakkan di depan, yang diikuti. Maka Quran dan Sunnah adalah mizan, adalah timbangan, adalah tolak ukur, adalah parameter untuk mengetahui pendapat yang benar dan pendapat yang cacat dan pendapat yang sakit, yaitu pendapat yang rusak. Maka pendapat manusia yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu adalah pendapat yang benar, dan perkataan manusia yang menyelisih Quran dan Sunnah adalah pendapat yang sakit, pendapat yang cacat dan pendapat yang rusak. Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, dan dalam yuja'al dijadikan perkataan semua orang dan perbuatan semua orang abadan selamanya, tidaklah dijadikan taba'an, mengekor dan mengikuti kitab Allah kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i, perbuatan manusia dan perkataan manusia itu statusnya adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Jika sesuai diterima, jika tidak sesuai ditolak. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, wa'lam ya akhi, dan ketahuilah wahai saudaraku, bahasanya sunnah dan Quran adalah sumber pendapat yang benar. Waliyar alaihi, dan tolak ukur bagi pendapat manusia. Dan bukannya pendapat manusia itu jadikan tolak ukur atas sunnah, kemudian diterimalah satu hadis ketika sesuai dengan pendapat seseorang, dan ditolaklah satu hadis karena menyelisih pendapat seseorang. Tidak, namun Quran, sunnah lah yang jadi tolak ukur terhadap pendapat manusia. Bal as-sunnah iyarun alaihi, bahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tolak ukur terhadap pendapat manusia. Yang sesuai dengan sunnah, maka inilah pendapat yang diterima, dan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah inilah pendapat yang ditolak. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, kita lihat ketika menyebutkan pendapat, maka urut sesuai dengan masanya. Yang paling dulu meninggal, yang paling salah, yang paling terdahulu Al-Imam Syafi'i, setelah itu Ibnu Abdul Bar, setelah itu Ibnu Qayyim. Tidak acak asal-asalan, namun ketika seorang itu mengutip
pendapat beberapa ulama, maka dalam memperhatikan urutan manakah yang paling terdahulu. Karena makin terdahulu itu makin ilmiah dan makin bagus. Maka itulah yang didahulukan. Ketika kita jumpai perkataan ulama itu makin terdahulu, maka itu makin ilmiah dan makin bernilai, maka itulah yang didahulukan dibandingkan ulama-ulama setelahnya. Ibnu Qayyim mengatakan, waqad kana salaf dan para ulama salaf sangat berat bagi mereka perbuatan menentang nas, yaitu Quran dan Sunnah. Nas di sini maknanya adalah Quran dan Sunnah, sebagaimana penjelasan yang lewat. Mu'aradhatun nusus, sangat keras, sangat berat bagi mereka perbuatan orang yang menentang nas dengan pendapat manusia. Wala yufiruna ala dzalika, dan mereka tidak mendiamkan perbuatan semacam ini, namun mereka mengingkarinya. أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء. السابع عشر أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدا. قال الشافعي أو إجماع العلماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. وقال أيضا أما السنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط. الثامن عشر أن القياس موافق لهذا الأصل ولا يختلفان أبدا. التاسع عشر أن هذا الأصل يعارض العقل لا يعارض العقل بل إن الصريح العقل موافق لصحيح النقل دائما. العشرون أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر. الحادية والعشرون أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه. قال ابن تيمية وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا يعرف بالكتاب والسنة والإجماع. الثاني والعشرون أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدا من وجه صحيح. Nah, ana hadzal asbab, bahasanya landasan ini Quran dan Sunnah, jika dijumpai maka orontoklah bersamanya ijtihad manusia dan sia-sialah bersamanya pendapat orang. Dan sesungguhnya la yusar ila ijtihad, tidak boleh orang itu berijtihad wa ra'yi, dan memiliki pendapat dan berpendapat ila inda adamihi, kecuali ketika tidak ada Quran dan Sunnah. Sebagaimana orang tidak boleh mengambil tayamum illa kecuali pada saat tidak ada air. Inilah kaidah yang dikenal oleh para ulama, la ijtihad ma'an nas. Tidak ada ijtihad ketika ada Quran dan Sunnah. Jika ada hukum tegas Quran dan Sunnah, maka tidak ada ijtihad. Namun jika hukum dari Quran dan Sunnah tidak tegas, maka mungkin ada ijtihad. Ada ijtihad untuk memahami maksud dari Quran dan Sunnah. Dan jika ada hukum tegas dari Quran dan Sunnah, maka tidak ada ijtihad. Jika ja'a al-athar kafan nazar. Jika sudah ada asar, yaitu Quran dan Sunnah, kafan nazar, maka tidak ada pendapat. Atau perkataan ulama yang lain, jika ja'a nahrullahi batala nahrul aqli. Jika sudah terdapat aturan dari Allah, maka batalah dan sia-sialah pendapat akal. Maka ijtihad
itu hanya ada ketika tidak ada dalil tegas Quran dan Sunnah. Maka tidak ada ijtihad tentang wajibnya sholat. Itu hukum tegas dari Quran dan Sunnah. Tidak ada. Kenapa kamu tidak sholat? Suruh ijtihad. Saya beristihad dan hasil istihad saya tidak perlu sholat sementara ini. Tidak ada istihad, tidak ada subtegas Quran dan Sunnah. Orang-orang liberal menamai seorang yang menghalalkan homo dengan mengatakan mustahil. Dalam masalah homo padahal ada subtegas Quran dan Sunnah tentang haramnya homoseksual. Maka ini tidak ada. Ini adalah istihad, penempatan istilah istihad tidak pada tempatnya. Karena tidak ada istihad, tidak dalam masalah yang sudah tegas hukum Quran dan Sunnah, dan tidak ada istihad dalam perkara yang ada ijma di dalamnya. Kemudian yang berikutnya yang ke-17, sesungguhnya ijma kaum muslimin layan akhir tidak mungkin ada ala khilafi hadzal asli, tidaklah mungkin ada dalam bentuk menyelisihi landasan ini abadan sama sekali. Tidak mungkin ada ijma, tidak mungkin kaum muslimin bersepakat dalam satu masalah dan kesepakatan tersebut menyelisih hukum Quran atau menyelisih hukum Sunnah. Bahkan ijma kaum muslimin harus bersandarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Al-Imam Syafi'i mengatakan ketika tentang ijma, dan di antara dalil adalah ijma ulama kaum muslimin. Kata beliau, alladzina la yumkinu ayyajmi'u ala khilafi sunnatillah. Ulama kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi satu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ulama kaum muslimin bersepakat untuk menetapkan satu hukum dan hukum tersebut menyelisihi hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan amma sunnah adapun sunnah yakununa maka mereka para ulama bersepakat ala qaul bi khilafiha, bersepakat untuk memiliki satu pendapat yang menyelisih sunnah, maka ini adalah satu hal yang tidak pernah aku jumpai sama sekali. Kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku jumpai ada kesepakatan kaum muslimin dan kesepakatan kaum muslimin tersebut menyelisih sunnah. Bahkan sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, semua ijma itu berdasarkan dalil, ada dasarnya, ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Boleh jadi orang yang tahu dalil yang jadi landasan ijma, dan boleh jadi orang sudah tidak lagi tahu atau lupa dengan apa yang jadi landasan ijma. Namun ijma pasti memiliki landasan dari Quran dan Sunnah. Maka ijma itu bukanlah dalil berdiri sendiri, namun dia adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Dia adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Karena ijma itu harus ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Maka ijma itu bukanlah dalil berdiri sendiri, namun ijma adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Jika demikian apa fungsi ijma? Salah satu fungsi ijma kita sebutkan ini adalah ijma. Salah satu fungsinya adalah untuk menghentikan khilaf. Ini ijma. Kalau dikatakan ulama ijma maknanya sudah demikian, alita sudah ijma maksudnya demikian, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan oh mungkin demikian dan mungkin seperti ini atau seperti itu. Kemudian berikutnya qiyas itu mencocoki lihadal asli, mencocok Quran dan Sunnah. Maka qiyas dengan wahyu Quran dan Sunnah tidaklah mungkin berselisih abadan sama sekali. Tidak pendapat yang benar, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim dengan beliau katakan banyak dalil dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Karena sebagian ahli fikih berpendapat bahwasanya ada qiyas yang menyelisihi qiyas yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Dan disebutkan beberapa contoh, ada isyarah, ada baik salam dan yang lainnya. Maka dibantah oleh Ibnu Qayyim di Ilamul
muwaqqi'in, dan beliau bahas satu persatu contoh-contoh yang dibawakan oleh ulama yang mengatakan adanya qiyas, yang adanya sunnah yang menyelisih qiyas, dan beliau dudukkan bahwasanya semuanya adalah sejalan dengan qiyas. Maka Quran dan sunnah di satu sisi tidak akan pernah berselisih dengan qiyas di sisi yang lain, abadan sama sekali. Kemudian anna hadzal asla, bahasanya landasan ini yaitu Quran dan sunnah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Maka Quran tidak pernah bertentangan dengan sunnah, sebagaimana sunnah tidak pernah bertentangan dengan Quran, dan Quran dan sunnah tidak bertentangan dengan akal sehat. Demikian juga Quran dan sunnah dan akal sehat tidak akan pernah bertentangan dengan realita yang memang benar-benar bersifat realita. 4 hal ini adalah perkara yang tidak mungkin bertentangan sama sekali. Quran, sunnah, akal sehat, dan kenyataan dan realita. Tidak mungkin Quran dan sunnah menyampaikan satu pernyataan yang pernyataan tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan realita. Itu tidak ada dan tidak dijumpai. Realita mengatakan matahari itu terbit dari timur, kemudian Quran mengatakan matahari tidak terbit terbit dari selatan. Tidak mungkin kita jumpai ada aturan Quran dan sunnah dan pernyataan Quran dan sunnah yang menjadi realita. Berinna sorial akli, bahkan akal yang tegas akan mencocoki sahih naqli, akan menyelisihi atau mencocoki akal sehat nukilan yang sahih daiman selalu. Maka jika nampak dijumpai kesimpulan akal itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi dalil wahyu tersebut sudah dalilnya tidak sahih, hadis dhaif atau bahkan hadis palsu, atau akalnya yang bukan akal sehat, cara berpikirnya yang keliru. Adapun jika akalnya adalah akal yang sahih, yang tegar, yang akal yang berpikir dengan baik, dengan benar, dan dalil wahyunya adalah sahih, maka tidak akan terjadi pertentangan di antara keduanya sama sekali. Dan jika kita andaikan terjadi pertentangan antara akal sehat dengan dalil wahyu, maka yang berlaku adalah kaidah yang ke-20, anna hadzal aqla yuqaddam 'alal aqli. Bahasanya landasan ini Al-Quran dan Sunnah itu didahulukan daripada akal. In wujida bainahuma, jika dijumpai di antara keduanya pertentangan. Adanya pertentangan antara Quran dan Sunnah dengan logika, sini dikatakan fi dzahir. Non seandainya dijumpai ada pertentangan dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah fi dzahir, adalah dalam sisi lahiriahnya saja, bukan hakikinya. Kalau orang itu merenung dalam-dalam dan berpikir baik-baik, pasti pada hakikatnya tidak terjadi pertentangan antara Quran dan Sunnah. Maka seandainya dijumpai ada pertentangan, maka itu nampaknya terjadi pertentangan, fi dzahir saja. Inilah prinsip Ahlussunnah. Jika nampak antara akal sehat dengan wahyu itu terjadi pertentangan, maka yang dilakukan adalah wahyu. Tidak sebagaimana prinsip Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa keputusan akal adalah qat'i, sedangkan keputusan adalah kesimpulan Quran dan Sunnah itu dzanni. Jika ketika nampak terjadi perselisihan antara akal sehat dengan akal, maka yang mereka dahulukan adalah hukum akal. Makin ada sumber kesesatan dalam masalah akidah. Ya, takdimul akli ala nakli. Ini adalah sumber fitnatu subuhat, bagaimana disampaikan oleh penulis di muqaddimah. Sumber fitnatu subuhat adalah takdimul akli
ala naqli, sedangkan sumber dari fitnatul syahwat adalah taqdimul aqli ala hawa. Taqdimul hawa ala aqli, orang mendahulukan keinginan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Itu adalah sumber fitnatul syahwat. Adapun sumber fitnatul syubhat, bagaimana dikatakan oleh penulis di Muqaddimah Ma'alim, dikatakan sumber fitnatul syubhat adalah taqdimu al-aqli ala naqli. Kemudian anna hadzal asla, bahasanya landasan Al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya adalah benar, tidak ada kebatilan di dalamnya. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah? Dan hal tersebut kalau sesungguhnya kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya adalah madhabi usul, adalah semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah. Wa dzalika fi haqqina, dari itu yang berlaku untuk kita. Dan dari mana kita tahu madhabi Rasul anillah? Ya Rasul bil kitab sunnah wal ijma', kita ketahui dengan Quran, sunnah dan ijma'. Kemudian berikutnya adalah anna hadzal asla basalan dan siriyat Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa digunakan sebagai dalil untuk ala iqamati batilin abada, untuk menegakkan kebatilan sama sekali. Min wajhin sahihin, dari sisi pendalilan yang benar. Tidak mungkin Quran dan Sunnah itu bisa jadi dalil kebatilan. Dalil yang mendukung kebatilan jika cara berdalilnya adalah cara berdalil yang benar. Min wajhin sahihin. Artinya mungkin saja ahlul batil itu mendukung, menguatkan kebatilannya dengan dalil Quran dan Sunnah, namun tidak dengan wajhin sahihin, namun tidak dengan cara pendalilan yang benar. Jika dengan cara pendalilan yang benar, maka tidak mungkin Quran dan Sunnah bisa jadi dalil untuk mendukung kebatilan. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, semua dalil Quran dan Sunnah yang digunakan oleh ahli batil untuk mendukung kebatilannya, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kebatilan dari batilnya pendapat yang batil tersebut. Jika ahli bid'ah itu mengambil dalil Quran sebagai dalil untuk mendukung kebid'ahannya, maka dalam dalil yang dia pakai itu terdapat dalil bahasanya itu adalah satu hal yang bid'ah dan mustahil. Ya, turunan. أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين خلافا من قال إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن. الرابع عشرون أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين وأصوله وفروعه. قال الشافعي: وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. الخامس عشرون أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في La labsa, kalau lubsa itu pakaian. لا لبس في فهمه ولا Mudo. قال المصنف: كذلك عامة الألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله. وغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، بكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما عملا وتلاوة. فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه. السادس عشرون أن في التمسك بهذا الأصل الخير
والسعادة والفلاح الخير والسعادة الخير والسعادة والفلاح وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلالة قال ابن تيمية التزام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء فيه بكل ما يحتاج إليه الناس في دينهم وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته. وقال أيضا قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمن شاءه من جهة الرسول أن كل شر في العالم مختص بالعبد وسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد من معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. Nah, kemudian berikutnya adalah anal hasil asla, bahasanya landasan ayat Quran dan Sunnah akan terwujud dengannya ilmu dan yakin. Maka isi Quran dan Sunnah itu menghasilkan keterangan yang bersifat yakin, benarnya. Berbeda dengan orang yang mengatakan itu ahlul kalam. Dia mengatakan bahasanya adilah sam'iyah, dalil-dalil sam'iyah Quran dan Sunnah tidaklah memberikan faedah kecuali praduga. Ini tadi telah kita singgung. Ahlul kalam mengatakan bahasanya dalil Quran dan Sunnah menghasilkan praduga, sedangkan logika itu menghasilkan yakin benarnya. Adapun kesimpulan dari Quran dan Sunnah itu cuma kemungkinan kuat benarnya. Kemungkinan kuat maknanya dan sebenarnya adalah demikian. Ini kaidahnya ahlul kalam, karena mereka mendahulukan akal daripada Allah. Yang benar bagaimana ahlus sunnah, bahasanya Quran dan Sunnah itu menghasilkan ilmu, sedangkan apa yang dihasilkan oleh akal itu adalah praduga. Mungkin benar, mungkin salah. Adapun isi kandung Quran dan Sunnah, maka ilmu dan yakin itu benar. Kemudian dalam landasan ini yaitu Quran dan Sunnah terdapat jawaban untuk segala sesuatu. Karena Quran dan Sunnah itu mustamil, mencakup bayan jami'id, penjelasan tentang semua perkara agama, baik masalah akidah ataupun masalah fikih. Sebagaimana kata Imam Syafi'i mengatakan tidaklah tanzil terjadi pada seseorang min ahli dinillah dari kaum muslimin nazilatun, satu peristiwa, satu masalah, kecuali dalam Quran terdapat dalil ala sabil huda fiha, bagaimanakah petunjuk, bagaimanakah yang benar dalam masalah tersebut. Kata Imam Syafi'i, jika ada masalah, jika terjadi masalah, maka jawabannya bisa kita jumpai dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah. Kemudian bahasanya landasan ayat Quran dan Sunnah itu maknanya jelas, maksudnya pun gamblang, lalapsa ditambih, tidak ada kerancuan dalam memahaminya dan tidak ada kesamaran dalam memahaminya. Kalau lupsa itu memakai pakaian, kalau lapsa artinya iltibas, artinya rancu. Kalau lupsa artinya memakai pakaian. Tulisannya sama. Kata Ibnu Qayyim, wa kadzalika, dan demikianlah mayoritas lafal-lafal Quran, maka kita ketahui secara tegas maksud Allah dan Rasulnya dari lafal-lafal tersebut. Sebagaimana kita tahu Quran secara yakin, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lafal-lafal tersebut dari Allah. Faghalibu ma'anil Quran, maka mayoritas makna-makna Al-Quran ma'lumun, diketahui. Annaha muradullah, bahasanya itulah maksud Allah, baik berupa berita ataupun berupa tolaban, berupa tuntutan. Yang dimaksud tolak adalah perintah dan larangan. Yang dimaksud tolak adalah perintah dan larangan.
Bahkan pengetahuan tentang maksud Allah min kalami dari firman Allah itu lebih jelas dan lebih jelas dibandingkan pengetahuan tentang maksud kulli mutakallim min kalamihi, tentang maksud setiap pembicara dari perkataannya. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, memahami maksud Allah dalam Quran dan Sunnah itu lebih gampang daripada memahami omongan manusia. Orang yang mengerti bahasa Arab, maka memahami maksud Allah dalam Quran dan Sunnah itu lebih gampang daripada memahami omongan orang. Al-ilmu bi muradillah min kalami awdah wa adhar min al-ilmi bi muradi kulli mutakallim min kalami. Jadi memahami maksud Quran dan Sunnah itu lebih mudah karena maknanya dan maksudnya lebih jelas daripada memahami omongan manusia. Kenapa memahami Quran dan Sunnah itu lebih gampang daripada memahami omongan manusia? Likamali ilmil mutakallim. Karena ilmu yang berbicara yaitu Allah itu sempurna. Wakamali bayanihi, dan karena kemampuan Allah untuk menjelaskan maksud itu sempurna. Kemampuan untuk menjelaskan maksud pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, sehingga mudah dipahami. Wakamali hudah wa irsyadi, dan karena sempurnanya petunjuk Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin agar orang yang diajak bicara itu tahu. Maka Allah bisa menyampaikannya, dan bagaimana membuat orang yang diajak bicara ini tahu apa yang Allah maksudkan. Irsyad Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wa qawli taysirihi lil Quran, dan karena Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan Al-Quran secara sempurna. Jika Quran itu mudah untuk dihafal, dipahami, diamalkan dan dibaca. Maka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lafaz-lafaz Al-Qur'an kepada umat, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada mereka makna-makna Quran. Ini bagaimana pernah kita singgung, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Al-Qur'an, lafaznya dan maknanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighi makna, dalam masalah mentabligkan, dalam masalah menjelaskan makna Al-Quran, itu perhatiannya lebih besar daripada semata-mata tabligh dan menjelaskan lafaz Al-Quran. Terkadang Ibnu Qayyim ini adalah bantahan terhadap al-taqlid, orang yang ta'assuf dalam taklid, di mana orang yang terkena penyakit taklid dan taklid buta, mereka punya perkataan. Bahasanya Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh al-ijtihad. Kita harus al-ijtihad. Hanya alim saja, ulama besar saja yang bisa paham maksud Quran dan Sunnah. Kita nggak bisa, maka kita harus taklid. Kita taklid dengan ulama. Kenapa? Hanya ulama saja yang paham makna Quran dan Sunnah. Maka Ibnu Qayyim katakan, bahkan memahami maksud Quran dan Sunnah itu lebih gampang daripada memahami omongan manusia. Omongan manusia, sekalipun dia ada ulama di kitab-kitab mereka, itu butuh penjelasan. Itu maksudnya gini. Kenapa beliau mengatakan bukan maksudnya gini. Butuh penjelasan. Bahkan kebanyakan buku-buku fikih, terutama buku-buku fikih mazhab, itu bahasanya sangat ringkas hingga sangat ruwet. Bahasanya sangat ringkas, dan karena terlalu ringkasnya jadi ruwet, sulit dipahami kecuali orang yang memang menggelutinya. Makanya adalah bukti bahasanya memahami maksud Allah dalam Quran dan Sunnah lebih gampang daripada memahami omongan manusia. Kemudian tentunya berpegang teguh bihadal asli dengan landasan ayat Quran dan Sunnah, di dalamnya terdapat kebaikan, kebahagiaan dan keberuntungan, dan menyelisihi Quran dan Sunnah dan berpaling
Quran dan Sunnah adalah sumber kecelakaan dan kesesatan. Ibnu Taimiyah mengatakan atul jami'un, kaidah yang luas cakupannya tentang berpegang teguh dengan kitab Allah dan wajibnya mengikuti kitab Allah. Wabayan dan penjelasan tentang al-ihtidak bihi, mengamalkan kitab Allah, mengambil petunjuk itu sama dengan mengamalkan. Al-ihtidak, mengambil petunjuk, menerapkan petunjuk sama dengan mengamalkan. Wabayan al-ihtidak bihi, dan penjelasan bahasanya mengamalkan Quran dan Sunnah fi kulli ma yahtaju ilaihi nas, dalam semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara agama mereka. Dan sesungguhnya keselamatan dan kebahagiaan ada dalam mengikuti kitab Allah, dan sesungguhnya kesengsaraan adalah dengan menyelisihi kitab Allah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dan penjelasan bahasa kebahagiaan dan petunjuk itu ada dalam mengikuti Rasul. Sesungguhnya kesesatan dan kesengsaraan adalah dalam menyelisih Rasul. Dan sesungguhnya semua kebaikan fil wujud di alam ini boleh jadi kebaikan yang bersifat merata dirasakan oleh banyak orang, ataukah kebaikan yang bersifat khusus yang dirasakan oleh person dan individu tertentu. Faman sya'uhu, maka sumbernya adalah milik Nabi Rasul. Sumbernya adalah karena mengamalkan ajaran Rasul. Dan semua keburukan di alam dunia ini, di dunia ini, mukhtasun bil ibad, yang khusus berkaitan dengan masalah manusia. Semua keburukan yang menimpa manusia, fasabahu, maka sebabnya adalah menyelisih ajaran Rasul, atau al-jahlu bima ja'a bihi, bodoh tidak mengetahui ajaran Rasul. Maka sumber keburukan, kata beliau, adalah dua. Sumber keburukan di dunia ini, kata beliau, adalah dua. Pertama adalah tidak mengetahui ajaran Rasul, sehingga tidak beramal sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul, karena tidak tahu ajaran Rasul. Yang kedua, tahu ajaran Rasul namun dia tinggalkan ajaran Rasul. Itulah az-zulmu. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan aslu kulli syarrin al-jahlu wa dzulmu. Kata Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim, aslu kulli syarrin al-jahlu wa dzulmu. Bahkan sumber segala keburukan di dunia ini cuma dua. Kalau tidak al-jahlu, tidak kebodohan, maka al-zulmu adalah sikap kezaliman. Yaitu menyelisih ajaran Rasul. Atau di sini itu menyelisih ajaran Rasul, kalau di perkataan sebutkan di sini. Maka terjadi keributan, terjadi percekcokan, terjadi perpecahan, maka boleh jadi sebabnya adalah al-jahl. Tidak tahu kalau apa yang dikatakan oleh temannya ini adalah satu hal yang juga benar, atau minimal memiliki lahu wajhun minal haq, punya alasan yang bisa diterima, yang bisa dimaklumi. Karena nggak tahu, hanya dia sesat-sesatkan, hanya terjadilah perpecahan. Padahal asalnya adalah karena nggak tahu dalil orang lain, al-jahl. Atau boleh jadi al-zulmu. Boleh jadi al-zulmu. Dia tahu kalau itu adalah satu hal yang sebenarnya juga bisa dimaklumi, bisa dipahami. Akan tetapi al-zulmu, ya, karena hasad, maka dia meninggalkan ajaran Rasul yang melarang hasad, yang lainnya, maka dia membalimi saudaranya. Wa an sa'adat al-ibad, dan kebahagiaan manusia di ma'asim di dunia, wa ma'asim dan di akhirat, sebabnya adalah ittiba' risalah, mengikuti ajaran Rasul. Ya, terus. Tapi wasyrun anna hadzal asla daruriyun li salahil ibadi fid dunya wal akhirati.
Qala Ibnu Taimiyah wa risalatu daruriyatun fi islahil abdi fil ma'asihi wa ma'adihi. Fakama anahu la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalati wa kadzalika la salaha lahu fi ma'asihi wa dunyahu illa bitiba'i risalati. Fa inna insana mustarun ila syar'i. Wa qala aidan wa risalatu daruriyatun lil ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'in. Wa risalatu ruhul alami wa nuruhu wa hayatuhu. Fa ayyu salahin lil alami ida adamu ruhu wal hayatu ida adama ar-ruhu wal hayatu wa nuru. Wa dunya madlamatun mal'unatun illa ma tola'at alaihi syamsur risalati. Wa kadzalika al-abdu malam tusriku fi qalbihi syamsur risalati wa yanaluhu min hayatiha wa ruhiha fa huwa fi zulmatin wa huwa minal amwati. Qala ta'ala awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi sinnati kaman masaluh fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Asamin wa isrun anna hadzal asla la budda lahu min ta'dimin wa tawqirin wa ijlalin. Waqad bawwaba ad-Darimiyu fi sunanihi lidzalika biqaulihi babun ta'jilu uqubati man balaghahu an nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun falam ya'zimhu walam yukirhu. Wa kadzalika qala al-Khatibu al-Baghdadi fi kitabihi al-Faqih wal Mutafaqqih faqala babun ta'zimus sunani. Wa bawwaba Ibnu Abdul Barri fi jami'ihi qailan babun dzikru ba'di man kana la yuhadditsu an Rasulillahi illa wa huwa ala wudu'in. Atasi wa isrun anna hadzal asla tarji'u ila jami'il adillati al-mutafaqqu 'alaiha wal mukhtalafu fiha kadzalika. Nah. Kemudian yang berikutnya anna hadzal asla bahasanya dari Quran dan Sunnah adalah bahwa kebutuhan vital di seluruh ibad untuk baiknya manusia di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah, ajaran Rasul adalah daruriyah, adalah kebutuhan vital untuk memperbaiki manusia fi ma'asi dalam dunianya dan dalam akhiratnya. Maka sebagaimana tidak ada kebaikan bagi manusia di akhirat kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul, maka demikian pula tidak ada kebaikan bagi manusia dalam hidupnya di dunia dan dalam di dunianya kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul. Maka kesimpulannya, fa'innal insan punya manusia mutarun sangat membutuhkan ila syar'i aturan syariat. Demikian juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ajaran Rasul adalah daruriyatun kebutuhan vital untuk manusia. La budda lahu minha. Manusia harus harus mendapatkan ajaran Rasul, dan kebutuhan manusia terhadap ajaran Rasul melebihi kebutuhan manusia ila kulli syai' terhadap segala sesuatu. Maka ajaran Rasul adalah ruh untuk dunia ini dan cahaya dunia dan faktor hidupnya dunia. Maka adakah kebaikan bagi dunia ini jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, maka dunia ini adalah gelap dan dunia ini adalah terlaknat kecuali bagian dunia yang diterangi oleh Syamsul Risalah, matahari kerasulan. Maka demikian pula seorang hamba jika tidak bersinar di dalam hatinya matahari kerasulan, matahari berupa ajaran Rasul, wa yanaluhu min hayatiha wa ruhiha, dan hati tersebut tidak mendapatkan kehidupan dan ruh dari ajaran Rasul, maka hati tersebut dalam kegelapan, dan orang yang memiliki hati tersebut minal amwat adalah orang-orang yang mati. Maka orang yang tidak mendapatkan ajaran Rasul Allah sebut mayit. Aw man kana maita. Apakah orang yang dulunya mati itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan ajaran Rasul, lalu kami hidupkan dengan dia menerima ajaran Rasul,
dan kami jadikan untuknya cahaya yang dia bisa berjalan dengan menggunakan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, sebagaimana orang yang permisalannya ada sebagaimana orang yang berada dalam tumpukan kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Maka orang yang tidak mendapatkan ajaran Rasul Allah sebut mayyit, dan orang yang mendapatkan ajaran Rasul Allah sebut dengan kami hidupkan, dan orang yang Allah beri cahaya. Demikian kata Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Kemudian anna hadzal asla, bahasanya landasan ini yaitu Quran dan Sunnah, la budda lahu min ta'zim, harus dimuliakan, wa tauqir, dan dihormati, wa ijlal, dan dimuliakan. Intinya sama, dimuliakan dan dimuliakan. Ad-Darimi membuat bab dalam Sunan Darimi, judul babnya adalah bab ta'jil uqubah, disegerakannya hukuman bagi orang yang telah sampai kepadanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak mau mengagungkan hadis Nabi dan tidak mau menghormati hadis Nabi. Kemudian dicontohkan oleh Ad-Darimi riwayat-riwayat ada seorang yang tangannya masuk sampai ke dalam perut sampai sikunya karena dia tidak melecehkan hadis Nabi tentang masalah fa'innahu la tadri aina fatat yadruhu, karena dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Oleh karena itu Nabi perintahkan setelah bangun tidur untuk cuci tangan, dan beberapa riwayat yang lain. Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau berjudul bab ta'zimus sunan, wajibnya memuliakan sunnah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' membuat bab. Dia mengatakan membuat judul bab dzikru ba'di man kana, menceritakan tentang sebagian orang yang tidak mau membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wa ala wudu, kecuali dalam kondisi berwudu. Sebagian ulama tidak mau membacakan hadis kecuali dalam kondisi berwudu dalam rangka untuk memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semacam Imam Malik. Dan landasan Imam Malik dalam hal ini adalah asar yang beliau jumpai dari sebagian sahabat yang tidak mau membacakan hadis kecuali dalam kondisi berwudu. Maka mungkin jika kita ingin tahu apa dari Imam Malik, kenapa tidak mau membacakan hadis kecuali dalam keadaan berwudu, mungkin bisa kita lihat bab ini, isi bab yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar di Jami' Bayan Ilmi wa Fadli. Ada bab khusus yang menyebutkan riwayat tentang masalah ini. Ini bukan contoh ta'zimus salaf, bagaimana ulama salaf mengagungkan hadis. Sampai-sampai sebagian dari mereka tidak mau berwudu, tidak mau membacakan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Kemudian yang terakhir, ana hadzal aslam dari Quran dan Sunnah tarsi ilahim, jadi rujukan semua dalil, baik dalil yang disepakati ataupun dalil yang diperselisihkan. Semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu alaihi